Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Ustazah harap kalian selalu sehat, semangat, dan selalu berada dalam lindungan Allah ya. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang tema 2, subtema 4. Nah, pada subtema 3 kemarin kita sudah belajar pembagian. Pembagian yaitu pengurangan berulang. Maksudnya apa? Maksudnya ketika ada soal pembagian berarti itu cara penyelesaiannya adalah dengan dikurangi secara berulang-ulang hingga hasilnya 0. Sebagai contoh, ketika Ustazah memiliki soal 25 dibagi 5, maka hasilnya 25 dikurangin 5 sampai 0. 5 kurangi 5, tapi masih ada 2. Nah, kan belum 0. Dikurangin lagi, 20 dikurangin 5. 0 kurangi 5, nggak bisa pinjem depannya 1. 10 kurangi 5, 5. Satunya turun, 15. Belum 0. Dikurangin lagi. 15 dikurangin 5. 5 kurangin 5, 0. 1 turun. 10. Masih belum 0 ya. Sekarang 10 dikurangin 5. 10 kurangin 5, 5. Masih belum 0. Sekarang lagi 5 dikurangin 5, hasilnya 0. Oh, sudah habis. Berarti kita hitung angka 5-nya. 5 yang menjadi pengurang. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 25 dibagi 5 hasilnya 5. Sekarang coba anak-anak perhatikan buku paket tema 2 subtema 4 halaman 154. Kita belajar bersama ya. Nomor 1. Melanie membeli 3 buah layang-layang. Dia ingin memberikan semuanya kepada adiknya, Lili. Nah, adiknya Melanie namanya Lili. Lili akan mendapat titik-titik buah layang-layang. Nah, cara pembagiannya berarti 3 dibagi 1. 3 itu 3 buah layangan. 3. Kenapa kok dibagi 1? Karena cuman dibagi ke Lili aja. Jadi 3 dibagi 1. Dan perlu diingat, semua angka kalau dibagi 1 hasilnya angka itu sendiri. Jadi 3 dibagi 1 hasilnya 3. Nomor 2. Pak Udin membeli 6 buah buku tulis. Dia akan memberikannya kepada Pak Dani. Dani ya, kepada Dani. Dani akan memperoleh buku sebanyak Pak Udin membeli 6 buku tulis. 6 dibagi ke Dani aja. 6 dibagi 1. Hasilnya semua angka yang dibagi 1 hasilnya angka itu sendiri. 6. Bisa ya, gampang kan? Sekarang silahkan dibuka halaman 155. Kalau tadi kita belajar tentang pembagian dengan angka 1, sekarang kita belajar tentang pembagian di angka yang sama. Perhatikan contoh soal nomor 1 ya. Rasti membeli 3 buah layang-layang. Dia ingin memberikan semuanya kepada seorang kakaknya dan kedua adiknya. Berarti mau diberikan kepada berapa orang? 1 kakak, 2 adik. 1 tambah 2, 3. Berarti maka setiap orang akan mendapat titik-titik buah layangan. Jadi jumlah layangan ada 3. 3 dibagi, yang mau dikasih Rasti berapa? 1, 2, 3. 3. Berarti 3 dibagi 3. Nah, perlu diingat dek, pembagian dengan angka yang sama hasilnya selalu 1. 3 dibagi 3, 1. Paham ya?
Nomor 2. Pak Udin membeli 6 buah buku tulis. Dia akan memberikannya kepada 6 orang anak. Maka setiap orang anak akan memperoleh buku sebanyak 6 buku dibagi 6 anak. 6 dibagi 6 hasilnya 1 karena dia angka yang sama. Sekarang silakan percakapan antara Rasti, Togar, dan Titus. Rasti, menurut Pak petugas taman ada 80 bunga di taman ini. Perhatikan ada 8 kelompok bunga di taman ini. Togar, itu tadi Togar ya. Lalu Rasti, setiap kelompok disusun menjadi 2 warna bunga. Titus menjawab, berarti 80 bunga dibagi 8 kelompok, maka setiap kelompok ada 10 bunga. Melani menjawab, betul, karena ada 2 macam warna dalam tiap kelompok, maka dalam satu kelompok 10 bunga dibagi 2. Ada 5 bunga yang serupa warnanya dalam satu kelompok. Kemudian ibu guru menjawab, kalian pintar anak-anak, sudah pandai dalam pembagian menggunakan 3 bilangan. Nah, sekarang coba kita belajar menuliskan pembagian 3 bilangan tersebut ya, dan kita selesaikan bersama-sama. Nah, berarti yang ditulis pertama kali adalah jumlah bunganya. Coba sekarang anak-anak baca lagi. Menurut Pak petugas taman, ada 80 bunga di taman ini. Ada 80 bunga. Terus perhatikan, ada 8 kelompok bunga. Tadi jumlahnya ada 80 bunga. 80 bunga ini jumlahnya. Terus ada 8 kelompok. Berarti 80 dibagi 8. Lalu soalnya lagi, maka setiap kelompok ada berapa? Nanti hasilnya 80 dibagi 8 itu berapa? Kemudian karena ada 2 macam warna dalam tiap kelompok, maka dalam satu kelompok 10 bunga dibagi 2. Berarti ini nanti 80 dibagi 8 hasilnya ada 10, nanti dibagi 2 hasilnya berapa? Yang pertama dikerjakan adalah yang ini dulu, yang Ustadzah kasih kotak sini ya. 80 dibagi 8 sama dengan 10. Nah, hasilnya ini digunakan untuk membagi ini. Jadi sini ya, 10 dibagi 2. Berarti berapa? 10 dibagi 2. Sini ya, 10 dikurangi 2, 8. 8 kurangin 2, 6. 6 kurangin 2, 4. 14 ini ya, Dek. 4 kurangin 2, 2. 2 kurangin 2, 0. Coba pengurang 2, 1, 2, 3, 4, 5. 10 dibagi 2, 5. Nah, sekarang perhatikan halaman 171. Ada pembagian yang nomor 4 dan 5 ya. Kita bahas satu persatu. Nomor 4 dulu ya. 56 dibagi 7 dibagi 4. Jelas ya? Maka yang dikerjakan adalah yang depan dulu. Satu-satu. 56 dibagi 7. Berapa? 56 dikurangin 7. 6 dikurangin 7, nggak bisa, 16. 16 kurangi 7, 9. 49. 49 kurangi 7, 9 kurangi 7, 2, 4, turun. 42 kurangi 7, 12 kurangi 7, 5. 5, 4 diambil 1, 3. 35 kurangi 7, 5 kurangi 7 berapa? 8. 8 yang tadi kan dipinjam 1, tinggal 2. 2 dikurangi 2 nya turun, 28.
28 dikurangin 7, 21. 21 dikurangin 7, 11 kurangin 7, 4. 14 dikurangin 7, 7. 7 dikurangin 7, 0. Maka ada berapa pembagi 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 5 dibagi 7 ada 8. Nah, selanjutnya 8 dibagi ini. 8 dibagi 4. Berarti 8 dikurangin 4 sampai habis. 8 kurangi 4, 4. 4 kurangi 4, 0. Maka pembagi 4 ada berapa? Pengurang 4 ada berapa? 1, 2. 8 dibagi 4 hasilnya 2. Nah, jadi di sini bisa ditulis 8 dibagi 4 sama dengan 2. Gitu ya, bisa diperhatikan. Selanjutnya, kita membahas soal di halaman 177. Nomor 1 ya. Sebuah kantong plastik dapat diisi 5 apel. Ibu membeli 15 apel. Berapa kantong plastik yang diperlukan ibu? Satu kantong plastik isinya 5 apel. Berarti kalau membeli 15 apel, maka jumlah apel, berapa jumlah apel? 15. 15 dibagi kantong plastiknya muat berapa apel? 5. Maka 15 dibagi 5. Berapa 15 dibagi 5? Kita coret-coret. 15 dikurangin 5 sampai habis. 15 kurangin 5, 10. 10 kurangin 5, 5. 5 dikurangin 5, 0. Maka 5 pengurang ada berapa? 1, 2, 3. Jadi 15 dibagi 5 hasilnya 3. Nomor 2, Edo membawa 32 kelereng. Kelereng itu dimasukkan ke dalam 4 kantong. Berapa kelereng isi setiap kantong? Maka cara penyelesaiannya 32 dibagi 4. Caranya 32 dikurangin 4 sampai hasilnya 0. 32 dikurangin 4, 12 dikurangi 4, 8. 28 dikurangin 4, 8 kurangi 4, 4. 2-nya turun. 24 dikurangin 4, 4 kurangi 4, 0. Tapi punya 2, jadi masih harus dikurang lagi. 20 dikurangin 4, 16. 16 dikurangin 4, 12. 12 dikurangin 4, 8. 8 dikurangin 4, 4. 4 dikurangin 4, hasilnya sudah 0. Maka kita hitung jumlah 4-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 32 dibagi 4 hasilnya 8. Seperti itu contoh dari Ustadzah. Nanti silahkan anak-anak melanjutkan latihan soal sendiri. Kalau belajar matematika, semakin banyak kita latihan, maka semakin cepat bisa. Semangat ya! Anak-anak, setelah kita belajar matematika, sekarang saatnya kita belajar SPDP tema 2 subtema 4 bermain di tempat wisata. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar SPDP mengenai membuat hiasan dari bahan alam. Anak-anak, sebelum Ustadzah melanjutkan materi selanjutnya, di sini Ustadzah mau nanya dulu. Apakah anak-anak masih ingat apa itu bahan alam? Ya, benar. Bahan alam adalah segala bahan yang berada di lingkungan sekitar kita yang berasal dari alam. Bahan alam itu biasanya bisa digunakan untuk membuat hiasan.
misalnya dengan cara melipat, menggunting, dan menempel. Bahan alam yang biasa digunakan yaitu daun, biji-bijian, ranting, cangkang kerang, dan lain sebagainya. Bahan alam sangat mudah didapatkan di alam bebas. Dan materi itu sudah Ustazah Dita bahas juga di tema 1 kemarin. Dan di tema 1 juga kalian sudah belajar membuat hiasan dari bahan alam, yaitu membuat kolase dari biji-bijian. Dan hasilnya sangat bagus-bagus sekali. Karena tema pembelajaran kita hari ini adalah bermain di tempat wisata, yaitu pantai, maka di sini Ustazah Dita akan memberikan contoh-contoh hiasan yang bisa kita ambil dari pantai. Bahan alamnya yaitu adalah kerang. Contohnya adalah hiasan gantungan kunci. Kemudian ada kotak tisu dan ada juga bingkai foto. Selain membuat hiasan dari bahan alam, kita juga bisa memanfaatkan bahan bekas untuk membuat sebuah hasta karya. Salah satunya yaitu adalah menggunakan kardus bekas. Dari contoh bahan bekas di atas yaitu kardus, kita sekarang bisa membuat hasta karya bingkai dari kardus. Karena di tempat kita jarang kerang, maka anak-anak bebas memilih bahan alam yang digunakan untuk menghias bingkai. Bisa dari biji-bijian, kulit telur, maupun ranting pohon. Berikut ini merupakan contoh-contoh bingkai dengan menggunakan hiasan bahan alam. Yang pertama ada bingkai dengan hiasan kulit telur, kemudian bingkai dengan hiasan biji-bijian, dan yang terakhir adalah bingkai dengan menggunakan hiasan ranting pohon. Nah, setelah Ustazah menjelaskan mengenai kerajinan atau karya-karya dari bahan alam, sekarang saatnya kalian mencoba membuat bingkai dari bahan alam ya. Selain membuat bingkai dari bahan alam, masih banyak lagi karya-karya yang bisa kita buat menggunakan bahan alam. Salah satunya yaitu membuat karya cetak daun. Untuk membuat karya cetak daun, kalian perlu mencari dulu daun-daun yang unik di sekitar lingkungan kalian. Kemudian garis-garis pada permukaan daun akan menimbulkan efek yang indah pada karya cetak kalian. Berikut ini adalah contoh karya cetak daun. Selanjutnya ada juga karya cetak pelepah. Dan inilah contoh-contoh karya cetak pelepah. Mungkin itu saja yang dapat Ustazah sampaikan. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan, dan selalu sholat 5 waktu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.